Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendidikan Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nursyahil. Nah sahabat, seperti biasa kita akan mengambil hikmah dari kisah yang kali ini terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu kisah yang terjadi terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui sahabat, Sayyidina Ali merupakan salah satu sahabat dan juga sekaligus keponakan dari Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Ali ini adalah dikenal sebagai orang yang sangat santun dan sangat hormat sama orang tua. Tidak hanya kepada orang tua yang seiman, bahkan juga orang tua yang tidak seiman. Satu kali Sayyidina Ali berjalan menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh secara bersamaan dan seperti biasa Rasulullah sebagai imamnya. Nah, di tengah perjalanan Sayyidina Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua yang berjalannya sangat pelan dan sambil menunduk, dan orang tua ini juga berjalan ke arah yang sama, yaitu searah dengan Sayyidina Ali menuju ke Masjid Nabawi. Nah, karena sifat santunnya Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tersebut, tidak mau mendahului orang tua tersebut. Dan sebetulnya sifat tidak mau mendahului orang tua ini juga ajaran dari Rasulullah, karena Rasulullah sejak kecil juga mempunyai akhlak yang seperti yang ditiru oleh Sayyidina Ali tersebut. Sejak kecil Rasulullah kalau mau makan misalkan tidak mau mendahului pamannya Abu Thalib dan juga bahkan mendahului saudara-saudara sepupunya. Selalu beliau mendahulukan pamannya dan saudara-saudara sepupunya. Nah, jadi ini yang ditiru oleh Sayyidina Ali. Jadi bahkan Sayyidina Ali juga tidak mau mendahului ketika berjalan. Nah, sehingga Sayyidina Ali sepanjang perjalanan itu hanya mengikuti dari belakang. Nah, akibatnya karena berjalannya orang tua tadi sangat pelan, sehingga Sayyidina Ali juga terlambat sampai ke Masjid Nabawi. Nah, begitu sampai masjid, jamaah sudah mulai sholat subuh. Ternyata orang tua yang berada di depan Sayyidina Ali ini pun ternyata juga tidak mau sholat. Ya, sudah ditunggu-tunggu, tidak didahuluin. Ternyata orang tua tadi juga bukan mau sholat, malah dia cuma melewati Masjid Nabawi itu saja. Dan ternyata belakangan diketahui bahwa orang tua tersebut adalah seorang Nasrani. Nah, namun tentu saja Sayyidina Ali tidak menyalahkan orang tua tersebut. Ya maklum ya, namanya orang tua yang sudah uzur, berjalannya pelan, masa mau disalahkan. Nah, sehingga kemudian Sayyidina Ali masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan ketika itu Rasulullah sebagai imam sedang dalam posisi rukuk. Nah, namun Sayyidina Ali menemukan keanehan karena waktu itu Rasulullah rukuknya lebih lama daripada biasanya. Dan sehingga Sayyidina Ali pun juga heran, ini kok rukuknya kok lama, sehingga Sayyidina Ali bisa menyusul rakaat tersebut dan tidak ketinggalan. Setelah salat subuh, barulah Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi aku perhatikan ketika engkau rukuk, engkau melamakan rukuknya. Tidak seperti biasanya. Biasanya tidak selama itu. Ada apa, wahai Rasulullah?" Nah, kemudian barulah Rasulullah menjawab. Kemudian jawab Rasulullah, "Wahai Ali, ketika aku rukuk tadi, malaikat Jibril datang dan menahan punggungku." Jadi malaikat Jibril menahan punggungku sehingga ketika aku mau berdiri,
untuk itidal, aku tidak bisa berdiri karena ditahan oleh malaikat Jibril. Barulah setelah beberapa lama kemudian malaikat Jibril melepas punggungku sehingga aku baru bisa berdiri. Selanjutnya Sayyidina Ali bercerita tentang pengalamannya ketika berjalan menuju ke masjid. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sudah berusaha untuk datang tepat waktu, namun di perjalanan aku terhambat oleh seorang tua yang jalannya sangat lambat. Karena aku tidak mau mendahulunya, aku ikuti saja dari belakang. Dan setelah sampai di Masjid Nabawi, engkau telah mulai melaksanakan sholat, engkau dan jamaah telah mulai melaksanakan sholat subuh. Namun ketika engkau rukuk, aku lihat rukukmu agak lama, sehingga karena engkau rukuknya agak lama, aku masih sempat untuk mengikuti rakaat tersebut, sehingga aku tidak ketinggalan. Sahabat Pendekar Bocah Ngon, dari kisah ini kita bisa mendapatkan dua hikmah. Hikmah pertama yaitu ketika malaikat Jibril menahan punggungnya Rasulullah, ternyata itu adalah karena penghargaan yang diberikan kepada Sayyidina Ali yang telah menghormati orang yang lebih tua. Nah, supaya Sayyidina Ali tidak ketinggalan rakaat sholat, maka malaikat Jibril menahan punggungnya Rasulullah sehingga Rasulullah tidak buru-buru berdiri. Nah, sehingga dari peristiwa ini kemudian ini menjadi syariat dalam sholat berjamaah, bahwa ketika kita datang dan posisi imam masih, ketika kita ketinggalan sholat untuk berjamaah ya, ataupun masbuk, dan posisi imam masih dalam posisi rukuk, maka kita masih bisa menyusul dan masih terhitung rakaat tersebut. Tetapi ketika imam sudah berdiri, kita bisa menyusul, tetapi rakaat tersebut kita harus ulangi lagi setelah imam mengucapkan salam. Nah, itu hikmah yang pertama yang kemudian kita ikuti sebagai umat Islam sampai sekarang ini. Nah, hikmah yang kedua adalah bagaimana Sayyidina Ali menghargai orang tua. Karena santunnya terhadap orang tua, sehingga Sayyidina Ali menerima penghargaan yang begitu besar dari Allah melalui malaikat Jibril tadi. Ini memberikan pelajaran kepada kita betapa mulianya seseorang yang menghargai orang tua, walaupun itu bukan orang tua sendiri. Bahkan dalam kisah tadi, orang tua tersebut pun bukan seorang Muslim, tetapi seorang Nasrani. Jadi walaupun bukan keluarga kita, bahkan bukan seagama dengan kita, kita tetap harus menghormati orang tua. Apalagi orang tua kita sendiri. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya, dan bahkan wajib bagi kita untuk santun dan menghormati orang tua kita, bapak ibu kita. Nah, sahabat, semoga kisah singkat ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita akan betapa mulianya apabila kita menghargai orang tua, tidak hanya orang tua sendiri tapi juga orang-orang tua lain yang memang perlu kita hormati dan harus kita hormati. Nah, semoga kisah ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang di kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Terima kasih atas perhatian dan dukungan sahabat. Mohon dukungannya terus, mohon doanya supaya channel Pendekar Bocah Ngon bisa cepat berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Sekali lagi terima kasih, dan insya Allah kita jumpa lagi saat tutup episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Sayyidina Ali sedang berjalan Orang tersebut juga menuju ke arah Masjidil Haram.
Masjidil Haram. Nah, setelah selesai sholat subuh, Rasulullah ulangi, tidak seperti biasanya, sehingga karena engkau rukuk